pasti di antara kalian ada aja yang mengeluh kayak, aduh kemarin tuh mobil China tuh kayaknya banyak banget. Dan untungnya beberapa merek seperti BYD ini mendengarkan keluhan kalian. Makanya mereka memperkenalkan lebih banyak mobil lagi. Contohnya adalah Denza B5 di belakang kita. Ya, jadi sekarang kita sama Denza B5 ini atau Denza B5 di Denza Harmony Auto Kelapa Gading. Jadi kalau kalian pengen lihat mobil ini bisa langsung datang ke sini, dan kalau beli mobilnya di sini gratis ngecas mobilnya di Harmony Auto gitu ya. Nah, sekarang kita klarifikasi dulu sebelum kita masuk bahas mobilnya. Sebenarnya B5 ini bukan lahir sebagai Denza sejak awal. Sejak awal dia lahir sebagai Fang Chengpao. Siapa itu? Siapa Fang Chengpao? Jadi buat yang belum tahu, BYD itu punya 4 sub-brand. BYD, Denza, Fang Chengpao, sama Yang Wang. Kalau Fang Chengpao ini mungkin lebih fokus ke SUV yang bisa punya kemampuan off-road gitu ya. Nah, kalau di China sana, dia sebagai Fang Chengpao 5 atau ya itulah nama aslinya kan. Tapi untuk di luar negeri, kayak misalnya di sini, di Indonesia, terus di Australia, dia sudah diperkenalkan sebagai Denza B5. Misalnya kalian gitu ya pengen tahu mobil ini lebih lanjut dari mungkin sumber lain atau gimana, kalau misalnya ngetik Denza B5 itu infonya nggak terlalu banyak, mungkin kalau kalian ngetik Fang Chengpao 5 infonya lebih banyak lagi gitu. Terus kalau lihat bagian depan emang gagah ya, tegak, lurus, kotak-kotak, nggak ada sudut yang flowing aneh-aneh, dan lampunya pun kayak beberapa mobil atau pickup truck Amerika gitu, full LED, dan kalau nyala tuh lampu sen bagian bawah tuh LED-nya sama 4 garis di sini. Dan mobil ini sebenarnya ya wajah oke lah, ada sensor ADAS, kamera 360 segala macam, itu biasa. Yang luar biasa dari mobil ini adalah teknologi suspensinya. Dia pakai teknologi suspensi BYD Disus P. Artinya adalah sebenarnya dia pakai suspensi canggih karena dia pakai suspensi double wishbone di keempat sisinya ya. Ini cukup jarang di mobil-mobil baru sekarang. Dan kedua, dia pakai suspensi udara yang bisa ceper banget, sekitar 180 mm, dan bisa tinggi banget. Sekarang kita udah setel dia ke settingan paling tinggi. Dan paling tingginya ini, lihat, kepala gue bahkan bisa masuk ke sini. Kepala gue ini bisa masuk, karena ground clearance-nya itu jadi sekitar 309 mm. Which is gede banget, bahkan tinggi banget loh. Bahkan dibandingin sama beberapa Land Rover sekalipun. Ini saking janggungnya, gue bisa dengan mudah merayap dari kolong mobil ini dari ke kiri kanan tanpa ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian di komplek gitu kan, anak-anak main bola, tup, bolanya masuk kolong mobil, ngolong, ambil, gampang. Ya, kita udah kembali ke sisi lain dari mobil ini buat bahas bagian lainnya. Dia pakai pelek warna hitam 20 inci dengan ban yang lumayan kredibel ya, Pirelli Scorpion, ukurannya 275/55 R20. Pelek 20 inci biasanya bisa kelihatan gede banget, bisa di mobil kayak Camry, Accord gitu-gitu. Tapi di Denza B5 ini kayaknya pas-pas aja gitu. Itu cukup buat menggambarkan seberapa gede mobil ini. Panjangnya aja 4,9 meter. Panjang sumpah. Belum lagi dia ada konde. Gimana nggak panjang coba? Terus beberapa hal yang mungkin harusnya bisa diimprove sama Denza atau BYD adalah ini mobil plug-in hybrid. Harusnya di sini tuh bisa lumayan gitu. Jadi tempat buat indikator seberapa penuh atau kosong baterai. Jadi pas ngecas, kayak misalnya di sini kedip 1 masih baru ngisi gitu. Kalau kedip 4 udah penuh gitu. Kayak indikator baterai HP zaman dulu gitu loh. Tau kan maksudnya? Ini kesempatan nih buat improve di generasi atau model berikutnya. Kedua, di sini dia banyak tarikan-tarikan garis atau lekukan yang tegas gitu ya. Kesannya keker gitu. Tapi bagian sini nih, ini, kalau kalian lihat dari samping persis, ini kayak bekas ditabrak mobil lain pas parkir gitu loh. Coba deh. Kan tadi kalian udah lihat kan di depan ada kamera, dan di balik spion itu ada kamera juga. Katanya sih itu kamera terhubung sama sistem suspensi Disus P-nya ini. Mungkin buat ngebaca jalan terus menyesuaikan settingan suspensi gitu ya. Mungkin, tapi karena kita belum cobain mobil jalan di sini, kita belum bisa bilang apa-apa. Lanjut, kamera 360, spionnya gede dan kotak gitu ya. Terus sekarang kita kasih lihat kuncinya. Ini kunci Denza. Sementara yang pernah kita cobain di China, waktu itu dicoba sama Satria, itu menggunakan kunci khusus Fang Chengpao yang lebih keren. Tapi di sini kita dapat kunci Denza dengan 4 tombol, lock, unlock, buka bagasi, dan remote engine start. Dan dia udah pakai smart closing kayak gini ya. Cuma
harusnya mobil ini mungkin kalau misalnya kita tutup atau buka pintu ya, dia bisa merendahkan suspensinya, karena gimana pun juga kan kalau kayak gini tinggi banget ya. Kalau misalnya kayak begini sih mungkin agak PR kalau misalnya kita pengen masuk ke dalam gitu ya. Nah, sebenarnya biarpun kita mengenal BYD atau mobil China lainnya punya banyak feature, kalau ngasih feature tuh udah overkill gitu-gitu. Yang di sini sebenarnya nggak terlalu banyak feature-nya. Contoh, kalau misalnya di China sana dia ada electric footstep gitu ya buat bantu kita naik turun mobilnya, yang di sini dia nggak ada. Bahkan kalau di depan tadi, kalau di versi China Function Pau itu dia LED bar-nya tuh atas bawah tuh kayak persegi panjang gitu. Yang ini cuma di bagian lampunya doang, jadi grill bagian atas bawahnya itu nggak ada lampu LED-nya. Sekarang kita bahas bagian wipernya. Kenapa? Karena kalau misalnya udah saatnya kita ganti wiper mobil ini, kalau di mobil-mobil lainnya kan wipernya tuh agak diumpetin gitu ya di balik kampusnya. Jadi aerodinamis iya, tapi kadang-kadang ngerepotin kalau pengen ganti wiper harus masuk service mode, tekan kunci segala macam, itu kan agak ribet ya. Ini dia masih ada sedikit clearance antara assembly wiper sama kap mesin. Jadi masih lumayan mudah buat kita ngangkat wiper, ganti blade-nya seperti itu. Jadi nggak bisa full diangkat, tapi udah lebih mudah daripada beberapa mobil modern. Terus di atas ini tinggi banget sih. Di sini ada roof rail ya, dan kelihatannya kalau digoyang-goyang, ini bukan pajangan ya, ini beneran. Denza atau BYD sendiri nggak bilang berat maksimalnya berapa, tapi kalau kita asumsi, mobil-mobil lain katakanlah kalau misalnya lagi berjalan tuh berat maksimal di atas tuh 80 kilo. Jadi kita anggap aja segitu atau kurang, buat cari aman ya kan. Nah, di sini ada logo Denza, sama seperti ketika mobil ini masih jadi Fang Cheng Pao 5, di sini ada logo Fang Cheng Pao-nya. Nah, kalau di sebelah kiri sini, ini buat ngisi bensinnya. Ya, ngisi bensinnya sebelah kiri, tapi kalau pengen ngecas itu ada di sebelah kanannya. Jadi jangan ketukar ya. Oh ya, bicara soal bensin, kita cuma bisa buka tutup tangki bensinnya kalau mesinnya mati. Jadi, misalkan sampai nih di pom bensin, terus tekan-tekan, kok heran kenapa nggak kebuka gitu, nggak bisa buka. Matiin dulu mobilnya, tekan buat ngebuka bensinnya, barulah cap atau penutup bensinnya yang di luar itu bisa kebuka. Itu caranya ya, just in case misalnya kalian punya mobil ini dan nggak tahu gimana caranya. Oke, bagian belakang. SUV tradisional lengkap dengan bak serep konde, ada cover dan ada kameranya. Dan ada logo Denza, tapi bedanya lagi-lagi, kalau waktu masih jadi Fang Cheng Pao 5, di sini ada logo Fang Cheng Pao dan itu logonya bisa nyala. Ini kayaknya nggak bisa ya, jadi baik lagi mungkin bukan full spec. Dia wiper belakangnya ngumpet di sini, ada defogger, dan dia ada kamera kayaknya buat spion digital ya, itu ada kamera di situ, dan dia punya tutupan soft closing. Jadi kalau misalnya kita nutupnya kendor ya kayak gini, dia bisa kencengin sendiri. Ada tulisan DMO, ini teknologi dual mode-nya si BYD atau Denza gitu ya, atau ya BYD lah pada intinya. Dan ada beberapa varian, DMI dual mode intelligent, DMP dual mode performance, DMO dual mode off-road, dan ada tulisan di Suspi, ini teknologi suspensinya si BYD. Sebelum kita masuk ke bagasinya, lihat ada sensor parkir, 2 kanan 2 kiri, dan ada anchor ya buat mungkin kita pengen ngederek mobil lain atau kita harus diderek mobil lain gitu ya. Dan di sini ada attachment, jadi kalau misalnya kita bawa anhang gitu, misalnya lagi ngederek motor trail kayak misalnya lagi bawa Yamaha WR, Honda CRF sama Suzuki DR ya kalau nggak salah. Itulah intinya, kita bisa sambungin ke sini. Bahkan ada soket buat nyambungin. Nih, kita buka. Sistem elektrikal dari mobil ini ke gandengan kita, in case pengen nyambungin lampu remnya, atau mungkin kita nyambungin karavan yang ada kelistrikannya gitu-gitu. Jadi, kalau misalnya kalian adalah orang yang suka towing, kalian cocok pakai mobil ini. Meskipun, biasanya mobil yang electrified sih, limit beban buat towingnya agak terbatas ya. Tapi, ya kita nggak tahu lah kalau mobil ini. Tapi karena Denza ini basicnya adalah sebuah BYD, mobil China, mobil setir kiri gitu kan. Ini bukan bagasinya, masih orientasi mobil setir kiri. Jadi kalau misalnya buat mobil setir kanan tuh harusnya kebalik ya. Dan kalian lihat sekarang mobilnya turun sendiri. Tuh kan? Makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tuh. Sekarang lebih rendah dan akhirnya kita bisa duduk dengan nyaman di sini. Dan buat jelasin bagasinya, ada panel di sini kalau pengen buat buka bagasinya dari dalam, misalnya kita kekurung di sini atau gimana gitu. Ada jaring-jaring, ada kantong di sini, dan ini buat ngunci atau ngelock unlock, bukan pintu bagasinya. Terus kalau misalnya pengen royal lebih lagi, kalian bisa lipat jok baris tengahnya ini, baris kedua ini, tapi full manual. Jadi kalau buat Denza yang katanya, versi lebih luxury dari BYD gitu kan, ini dia ngelipat kursinya masih manual. Mungkin harusnya elektrik, tapi ya paling nggak kalau manual lebih cepat. Sama
Tadi kan kalian lihat pas buka bagasi dia turun, tapi dia tuh otomatis, jadi nggak ada tombol di sekitar sini buat naik turunin suspensi udaranya atau si disuspinya itu. Terus kalau buat kapasitas bagasi, kayaknya nih Denza atau BYD nih agak dilema karena mobil ini jelas bukan 7-seater karena nggak ada jok baris ketiga. Tapi mereka mikir mau ngasih ruang tengah atau ruang baris kedua yang lebih lega atau bagasi yang lega. Kayaknya mereka prioritasin ruang di baris keduanya lebih lega. Jadi bagasinya, gue nggak bilang kecil, ini gede. Cuma kalau buat mobil 2 baris SUV segede gini ya, ada beberapa mobil lain yang bisa ngasih kargo atau bagasi lebih gede daripada ini. Tapi kita lihat ada apa aja, tadi ada kantong, dan di sebelah sini ada colokan 12 volt, beberapa cantelan, dan ada speaker juga. Dan kalau kita lihat di bawahnya, ada kantong-kantong lagi buat kayak charger, segitiga darurat, tire repair kit, gitu-gitu. Jangan tanya, ban serep mana? Lah itu ban serep Konde, jangan lupa. Terus di sebelah sini, ini ada lingkaran yang gambarnya colokan sama unlock gitu. Itu buat apa? Misalnya, kalian ngecas, terus chargernya error, dan colokannya nggak bisa dicabut, kalian tarik yang ini, dan terus ada kabel kan, tarik aja terus, itu dia bisa nge-unlock chargernya dan kita bisa cabut colokan casannya. Just in case kalau misalnya ada charger rusak dan kita nggak bisa cabut colokannya. Anyway, sekarang saatnya kita keluar dari mobil ini dan kita tutup bagasinya. Naik lagi, naik lagi. Oke. Masuk ke bagian dalam si Denza B5 ini. Dan meskipun dia kalau misalnya kita langsung masuk, injak rem kayak gini, dia langsung bisa nyala gitu ya. Dia tetap ada tombol fisik di sini buat nyala atau matiin mobilnya. Syukurlah. Tapi sekarang karena ini mobil masih tinggi banget, kita turunin mobilnya pakai tombol disus yang ada di sebelah kiri sini. Geser ke depan buat naikin, geser ke belakang buat turunin. Kita turunin dulu. Nah, sembari kita nurunin mobilnya, klarifikasi dikit ya. Ternyata bukan suspensi udara, tapi suspensi hidrolik. Tadi orang Denza atau BYD udah ngasih penjelasan lebih lanjut, ini suspensi hidrolik. Nah, ternyata kalau misalnya pengen turunin mobilnya itu semua pintunya tuh harus tertutup. Jadi, kita bakal tutup pintunya dan kita turunin mobilnya. Sekarang kita bisa bahas interiornya lebih lengkap. Jadi, kalau bahan-bahan karena ini Denza gitu kan lebih mewah daripada BYD, bahannya empuk, ada jahitan, bahkan setirnya pun full kulit gitu ya. Terus untungnya, kalau ingat brand Cina tuh biasanya udah kayak anti banget sama tombol fisik. Di sini masih ada dan nggak cuma 1-2 tapi banyak. Di setir ada tombol fisik buat ADAS, buat multimedia, volume, radio gitu-gitu. Tapi nggak cuma itu, ada juga buat drive mode sama off-roadnya di bagian bawah sini. Jadi nggak cuma di kanan kiri tapi bagian bawahnya juga ada 2. Dan masih ada lagi. Di sebelah sini selain tombol atau switch buat disus yang tadi gue sebutin, ada tombol buat defog depan, defog belakang, terus buat volume di sini, buat AC, defogger depan, dan masih banyak lagi. Ada buat hazard, mode berkendara EV atau hybrid, dan buat tombol start stopnya ini kristal dan warna merah nih. Jadi menggoda ya buat ditekan buat drive mode dan masuk ke low gear. Ini mobil China yang jumlah tombol fisik itu masih lumayan generous gitu. Masih dikasih nggak cuma 1-2 tapi banyak. Oke juga. Dan yang gue suka lagi adalah kalau mobil listrik atau mobil China gitu kan biasanya dashboard cukup. Dashboard biasa, simple, horizontal dengan layar selesai. Yang ini enggak. Ini berani ngasih tematik gitu, ada temanya atau ada karakter yang buat approach desain dari dashboardnya. Kita nggak bicara soal pola di sini yang sebenarnya bagus juga sih ada pola di sini, tapi kita bicara soal bentuk-bentuk ala rantai atau karabiner. Bisa kita lihat di banyak tempat di mobil ini. Ambil contoh, grab handle penumpang sama supir. Bentuknya kayak rantai atau karabiner. Ventilasi AC juga kayak rantai. Handle buat buka pintu kayak rantai atau karabiner lagi. Terus armrest di door trim bentuknya rantai. Dan nggak cuma itu, door seal, lihat. Itu sebenarnya siluet muka depannya tapi dibikin kayak rantai. Ini sebuah mobil yang temanya kuat. Bahkan speaker Deviale-nya itu juga bentuknya kayak kotak rantai atau karabiner. Seiring video ini berjalan, mungkin kalian akan melihat banyak-banyak feature yang wow, yang unik gitu ya, yang kayaknya keren banget. Tapi kita tekenin lagi, Denza B5 ini yang masuk ke Indonesia ini belum tentu full spec. Dan itu kelihatan. Waktu di Fangcheng Pao 5 di China sana, dia ada kamera buat selfie di interior. Yang ini nggak ada, tapi ya udahlah kalau pengen selfie bisa pakai HP masing-masing selesai gitu kan. Siapa juga yang nyari kamera selfie dalam mobil gitu kan. Kedua, dia nggak ada cartridge buat parfum yang ada di bagian tengah bawah sini. Jadi kalau di Fangcheng Pao 5 di China sana, ada 3 slot buat cartridge yang isinya wangi-wangian gitu. Buat disebarkan lah intinya lewat AC-nya. Di sini nggak ada, tapi ya nggak apa-apa lah kayak gitu nggak ada ya udah. Dan di sini driver monitoring systemnya dia nggak bisa di cover pakai tutupan gitu
Dia cuma ngelihat kita aja terus-terusan kayak gitu. Tapi itu bukan berarti mobil ini kosongan. Sebaliknya, mobil ini tetap banyak feature yang luar biasa. Bahkan di interior ini aja ada 5 layar. Di mana aja? Pertama, layar tengah pasti. Kedua, layar instrumen. 3, layar buat head-up display. Keempat, layar di sini. Ya, mungkin kalian lihat ini spion biasa, tapi tadi kan ada kamera di situ. Kalau kita tekan ini, dia jadi layar. Jadi kalau misalnya kita bawa barang kehalang gitu kan, tekan langsung tetap bisa ngeliat belakangan dengan aman. Dan layar kelima ada di tengah sini. Ya, layar kecil ini. Sekecil apapun juga ini tetap layar kan. Nah, layar ini buat kulkasnya yang ada di sini. Ya, jadi kalau kita buka ini kayak tempat biasa, tapi kalau kita tekan ini, dia bisa jadi kulkas. Jadi bisa dingin sampai minus 6 derajat dan ya suhu paling normalnya itu 6 derajat Celcius. Tapi sebenarnya gue salah juga. Ini bukan sekedar kulkas. Ini penghangat juga dan hangatnya tuh bisa sampai 50 derajat Celcius. Ya jadi kalau kalian misalnya nih bisa punya ide pengen bikin es batu di sini buat jualan gitu pas ada yang ini kan gelar lapak tajil gitu kan, kita juga bisa ikutan jualan es batu pakai kulkas dari sini. Atau nih ya, atau kita lagi ke puncak gitu pengen ngangetin minuman, bisa angetin bandrek, bansus, bajigur di sini. Asli, ini multifungsi banget dan kalau misalnya semua mobil bisa kayak gini sih mungkin praktis juga ya. Dan kita ngaturnya pakai tombol yang ada layar ini, jadi tekan buat nyalain. Yang kalau misalnya indikator biru itu kulkas dingin gitu ya, dingin kalau indikatornya biru. Kalau misalnya indikator merah berarti hangat dan tekan lagi buat matiin. Terus pas di depan layar ya ada cup holder. Ya mungkin cup holder mah biasa, semua mobil juga punya. Tapi yang ini dia ada 2 step ketinggian. Jadi kalau normalnya kita ambil contoh botol ini ya. Jadi begini. Ini yang step paling tinggi. Dan bisa diturunin jadi lebih rendah lagi. Terus kalau pengen diangkat ada tombol di sini, tinggal tekan. Dia langsung naik gitu ya, seperti itu. Oke, fitur jeda dulu, kita fokus ke hal-hal mendasar yang sangat penting buat driver ya. Posisi duduk, oke dia tinggi dan commanding banget ya. Kap mesin kelihatan benar-benar berasa king of the road karena posisi duduknya tuh tinggi. SUV gitu kan, apalagi ground clearance bisa naik sampai 30 cm lebih. Gila emang. Dan untuk setelan kursi, depan supir, penumpang itu semua udah elektrik. Bahkan di bagian tengah buat lumbar itu ada tombol buat ngaktifin kursi pijetnya. Ya, kursi pijet. Baik lagi ke fitur kan. Sebentar, ini setirnya teleskopik dan tilt, masih manual. Agak sayang tapi ya sebenarnya kalau misalnya buat Denza mungkin harusnya udah levelnya elektrik ya. Ya, whatever. Sebelah kiri wiper, sebelah kanan lampu dan sen. Jadi kalau misalnya kalian familiar sama mobil Jepang, di sini harusnya tidak akan terlalu asing. Terus di tengah sini ada wireless charger dan nggak cuma 1, 2. Jadi kalau misalnya kalian tuh sama penumpang gitu ya pengen ngecas HP sama-sama, bisa taruh dua-duanya dan dua-duanya bakal ngecas, plus ada pendinginnya jadi HP kalian nggak bakal overheat. Terus kalau urusan nyimpan barang-barang, sebenarnya cukup-cukup aja. Tadi kalian udah lihat ini, udah lihat cup holder dan di masing-masing pintu bagian bawah dia ada kantong juga, bisa buat botol segala macam. Dan di sini ada slot kecil, jadi bisa buat naruh benda-benda kecil gitu ya, bisa kayak ya ini contoh ya. Cuma yang mengecewakan, serius ini mengecewakan buat BYD Denza adalah ini. Glove box-nya. Bukan karena ya soft damping oke lah, tapi lihat sendiri deh, ini sih nggak lah buat merek kayak BYD Denza, ini sih kurang banget. Terus kantong terakhir ada tempat kacamata di sini, oke. Dan masih ada tombol fisik buat buka sama tutup sunroofnya ya, tutup panoramik sunroofnya kayak gitu, tapi kayaknya harus ditahan ya. Oh, enggak, jadi cukup sekali gitu, dia langsung bisa. Dan nggak cuma bagian covernya, kacanya juga bisa dibuka ya. Dan bukanya cukup gede, hampir sampai ke baris kedua. Nah, tadi kan kita udah bilang kalau semua jok depan itu penumpang sama supir itu elektrik dan ada pijetnya, kita bisa atur di sebelah sini di layar tengah. Jadi kalau kita bisa close up ke bagian sini, kita bisa lihat feature lengkap. Seat ventilation, jok depan belakang bisa diademin. Seat heating, jok depan belakang bisa diangetin, bahkan ada penghangat setir. Boleh juga nih. Seat massage, buat depan doang, tapi oke lah. Seat adjustment, ini buat supir, tapi ya paling nggak ada memory seat. Sekarang baru kita masuk ke layar tengahnya. Dan pertama-tama drive mode dulu ya. Dan kalau mobil biasa kan paling eco, comfort, sport, udah. Mobil ini bahkan kayaknya hampir 10 deh driving mode-nya. Kita bisa utak-atik pakai tombol kristal yang tulisan mode di sini
dia ada intelligent, dan setiap ganti mode ada suaranya. Overkill banget sih. Intelligence, snow, sand, mud, mountain, rock, weight. Weight ini buat ngerobok banjir ya. Jadi mobil ini punya kemampuan water wading alias bisa ngerobok banjir. Crawl, race, SUV leather frame ada race-nya dong. Custom sama U-turn. Nah, U-turn ini kurang lebih sama kayak tank turn di merek sebelah GWM Tank 300 gitu ya. Tapi dia bukan yang kayak muter kayak siapa namanya Yangwang U8 gitu ya, itu lain. Dan nggak cuma ngatur buat perubahan drive mode, dia juga ngasih tahu kayak pitch angle, roll angle, brake over angle gitu, departure, approach angle segala macam, semuanya dikasih tahu. Bahkan kalau kita ubah ketinggian mobil ini pakai di suspi tadi, perubahan tinggi mobil sama ground clearance dikasih tahu sama dia. Lanjut lagi, ada L di sini itu buat low gear, dan ada creep. Ini buat sejenis kayak cruise control tapi buat off-road gitu. Jadi kecepatan mobil bakal dijaga di level tertentu di mode creep ini. Itu tadi drive mode-nya, sekarang kita utak-atik layarnya. Lihat ya, responnya lumayan cepet, dan sayangnya mobil ini central door lock-nya ada di layar. Kunci, buka kunci. Bahkan pengen buka kuncinya, bukan buka bagasi ya, buka kunci bagasi itu di sini. Ya, jadi buka bagasi pun pakai di situ. Tapi sekarang kita lihat yang lain-lain. Misalnya kamera 360. Iya. Dia gambarnya jelas dan tajam ya. Bahkan kalau mau kita bisa lihat beberapa sudut tertentu. Kayak misalnya ini pinggir kanan kiri bagus ya. Dan kita balik lagi ke home, kita lihat aplikasi lain. Dia ada drive mode yang tadi kita lihat banyak ini nih, sebanyak ini. Banyak banget emang. Kita lihat lagi. Ini ada mode Daisus buat ngelihat suspensi hidroliknya tadi. Kita lihat lagi yang lain, ada apa aja. BD Assistant ya, Voice Assistant gitulah. Utility Tools, album, file manager, data monitor ya, nggak terlalu inilah. Refrigerator, kulkas yang tadi kita bilang ya, close, cooling, sama heating, buat ngatur menu-menu tadi, kita back. Terus ada Scene Mode. Nah ini, kita bisa atur mobilnya karena dia plug-in hybrid gitu kan, karena dia ada baterai yang lumayan gede, kita bisa atur mobil ini biar mobilnya mati, tapi baterainya tetap nyala buat nyalain AC, musik segala macam. Makanya dia bisa mode nap kalau kita pengen tidur siang, camping kalau misalnya kita pengen tidur lama gitu di mobil ini. Bahkan ada mode screen wiping. Karena mobil ini hampir semua kontrol di layar, kita tekan ini, layarnya bakal mati dan kita bisa bersih. Misalnya banyak sidik jari atau apa gitu kan. Kalau misalnya udah selesai, tekan di sini sampai garisnya selesai, langsung balik ke menu awal. Dan ada karaoke. Karaoke. Sama kayak di BYD Atto One, kita bisa karaoke pakai mobil ini. Nanti ada pilihan lagunya gitu ya. Tapi gua nggak ada koneksi internet, jadi kita nggak bisa tahu lagunya apa aja. Ada YouTube. Dan ada Spotify, Apple CarPlay, Android Auto, dan lain-lainnya. Tapi karena ini bukan BYD, jadi layarnya nggak bisa muter-muter jadi portrait, landscape gitu-gitu. Dia nggak bisa, tapi kita bisa scroll buat shortcut ke beberapa menu yang mungkin sering kita akses gitu ya. Lumayan oke. Tapi baik lagi, karena ini layarnya gede banget, hampir semua pengaturan AC itu ada di sini. Untungnya masih ada tombol fisik yang buat fan tadi, tapi kalau pengen ngubah temperatur, sayangnya harus di sini. Ya cukup oke lah. Jadi interior depannya bahan-bahannya bagus, tematik rantai atau karabinernya keren, feature-featurenya juga wow sih. Tapi andai ini glove box-nya bisa dibikin lebih bagus lagi kualitasnya, mungkin bakal lebih sesuai sama custom-nya Denza. Kita ke belakang. Saatnya naik ke belakang dan lihat ada grab handle yang bentuknya mirip rantai atau karabiner lagi. Bahkan armrest di door trim juga mirip rantai. Kita naik. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus. Ruang kaki juga lumayan oke, tergantung posisi pengendara depan seperti apa. Nah, untuk fitur atap kaca ada, terus di sini ada AC, dan kita bisa atur AC, jok penghangat, jok pendingin, semuanya dari layar atau panel yang ada di sini. Terus kalau ini ada port buat ngecas USB-A sama USB-C. Nah, kalau jok belakang baik lagi emang manual, tapi paling enggak kita dapat armrest, kantong, sama cup holder. Untuk posisi sandarannya sih nggak terlalu tegak, tapi dibilang rebah juga nggak gitu ya. Ventilasi AC juga ada di sini. Dan kalau misalnya kalian expect tirai atau blind di sini, dia nggak ada. Tapi karena ini mobil plug-in hybrid, dia lantainya rata di semua sisi. Jadi kalau pengen muat 3 orang di sini, kayaknya masih proper deh. Dan kalau BYD bilang dia pakai
platform atau tata letak gitu ya, longitudinal EHL, Electric Hybrid Layout gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bilang ya, jadi mesin, baterai, dan penggerak itu dari dalam satu kesatuan garis lurus, jadi harusnya titik beratnya itu lebih bagus. Tapi itu kata mereka. Ya, kita lihat bagian luarnya, mesinnya. Oh iya, sebelum ke mesinnya kita lupa, dia kaca belakang biasa, tapi kaca depan udah double glass, jadi harusnya peredamannya bagus. Kita buka. Ya, BYD atau Denza yang satu ini, dia bukan mobil listrik murni, dia ada mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan turbo dan dipasangnya longitudinal. Jadi begini ya, bukan begini, tapi begini. Sama ada baterai, ukurannya sekitar 31,8 kWh. Itu adalah baterai yang cukup buat sebuah mobil listrik kecil, kayak katakanlah Buick EV, BYD Atto One gitu, itu cukup, tapi malah dimasukin ke mobil plug-in hybrid. Dan jenis baterai dia LFP, jadi baterai ini bagusnya adalah dia lebih aman kalau misalnya ada apa-apa, misalnya thermal event gitu ya. Tapi kepadatan energinya tidak sebagus baterai yang mengandung nikel, baterai NMC gitu ya. Jadi biarpun kapasitasnya sama, dia baterai ini tidak sepadat energi baterai NMC dengan kapasitas yang sama. Seperti itulah. Dan baterai LFP cost-nya itu lebih murah. Dan dia punya tangki bensin, kapasitasnya gede banget. 84 liter. Jangan dihitung ngisi bensinnya kira-kira habis berapa ya. Dan kalau misalkan tanya powernya, power kombinasi aja ya langsung ya. 536 horsepower. Torsi 760 Nm. Gila. Dan ingat DMO dual mode off-road, dia dual motor. Satu motor listrik depan, satu lagi motor listrik belakang. Nah, kalau misalnya kita jalan pakai baterainya aja atau pakai tenaga listrik aja, dia bisa jalan sampai sekitar 100 km lebih. Tapi kalau baterai penuh dan bensinnya juga penuh, dia bisa jalan sampai sekitar 975 km. Jauh sih jauh, cuma kalau inget tangki bensinnya 84 liter ya harus bisa jauh. Masa tangki udah gede nggak bisa jalan jauh gitu kan. Nah, kalau perkara ngecas, dia bisa charging AC 11 kW. Dan kalau baterainya 31 sekian, berarti kalau ngecas dari kosong sampai penuh itu sekitar 2 jam lebih dikit. 2,5 jam lah, ambillah rata-rata gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai DC, dia bisa 100 kW. Kalau dari 20% ke 80%, anggaplah paling aman ya, 20 menitan. Dan kalau misalnya kita jalan-jalan jauh gitu, nggak nemu tempat cas, tenang aja, kita tetap bisa ngecas baterainya pakai bensinnya, seperti itu ya. Jadi itu dia teknologi DMO Denza B5 atau Fang Chengpao 5 ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Ya, ini adalah bukti kalau sebenarnya BYD itu bukan produsen mobil listrik murni. Ada juga mobil yang mengandalkan mesin biasa kayak gini ya. Jadi nggak cuma EV, tapi ada juga teknologi REEV atau PHEV atau gitu-gitu. Mereka ada, karena gimana pun juga masih ada banyak banget orang yang belum mau menggantungkan hidupnya atau transportasinya sama mobil listrik murni 100%, bahkan sekalipun orang itu duitnya udah nggak berseri kayak orang yang mengincar mobil seperti ini. Mobil ini gagah, luar dalam bentuknya keren, dan kita senangnya ada kulkas, terus misalnya ada sekian banyak drive mode yang sangat mengutamakan kemampuan off-road. Bahkan, lihat kan, tadi suspensi bisa naik, bisa turun, tinggi banget, benar-benar sebuah mobil off-roader dengan interior yang tematik, nyaman. Tapi memang ada beberapa isu kayak misalnya tadi glove box-nya ya andai bisa lebih bagus lagi kualitasnya. Dan memang mobil ini nggak full spec kayak di China, tapi apa yang kita dapat di sini palingnya udah cukup. Urusan harga, dari orang Harmony Auto, Denza Harmony Auto Kelapa Gading bilang kalau mobil ini harganya kira-kira 1,2 miliar, dan kalau kalian pesan sekarang, kira-kira Desember 2026 kalian udah bisa mendapatkan unitnya di garasi di rumah kalian. 1,2 miliar buat sebuah SUV gede plug-in hybrid. Dan jangan lupa, gak cuma harganya yang mungkin kedengaran berat, tapi mobil ini juga berat. Bobotnya hampir 3 ton. Serius, 3 ton berarti mungkin ban cepat habis, terus aspal juga cepat rusak, dan ya kalian bisa tahu sendiri. Tapi ya emang sebuah technological breakthrough si Denza B5 ini. Oke, itu aja dari kita. Thank you dan jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.